Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman semua? Oke, saya paste dulu. Hari ini kita ketemu siapa? Oke, ngobras ke 444 ya. Oke, seperti biasa, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, tentram, dan terus mendoakan teman-teman yang berada di Gaza, Palestina, dan North Bank agar mereka diberikan Allah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sambil nunggu kita cek sound lagi yuk. Brother Tatong, cek sound, cek sound. Aman sound? Enggak, ini enggak mandi, wudu aja. Udara Bandung membuat ngantuk. Jadi udah disiapin nih minuman di sini. Bismillah, alhamdulillah. Oke, nih ada yang nanya dari sobat ngobras, namanya Ical di Jagakarsa. Pak, minta motivasi untuk saya, apakah boleh? Boleh. Karena saya baru saja bangkrut karena ditipu karyawan sendiri yang saya anggap seperti saudara. Salahnya adalah saya tidak memonitor dengan baik keuangan yang ada dan percaya saja, tetapi ternyata dia memanipulasi keuangan. Terima kasih. Pertama, saya doakan untuk Bang Ical. Bang Ical ya nih, @sawaskito Instagramnya. Bang Ical, semoga Allah bersihkan semua dosa-dosanya melalui ujian ini. Kemudian Allah berikan hikmah yang mendalam dari ujian ini, dan Allah berikan kesabaran dan kekuatan, perluasan rezeki, ketabahan, keikhlasan, dan kesehatan. Dan juga tentunya tadi balik lagi hikmah bahwa kalau tadi yang udah ditulis ya ada kesalahan, karena kesalahan itu ada tertulis di Quran gitu ya, bahwa kita senantiasa dituntut untuk waspada dalam muamalah, walaupun dengan karyawan sendiri, walaupun dengan saudara sendiri, kita harus menuliskan segala sesuatu, mencatat, dan juga ada saksinya. Ya, semoga itu semua dikabulkan oleh Allah, dan semangat lagi untuk terus berjuang, bangkit lagi. Oke. Nah, ini kita ketemu sama HR Academy udah lama nih. Oh, Bang Ical penyiar band. Orang yang sama bukan nih? Wih, ini tahu aja nih. Waalaikumsalam, Berani Wulandari. Aman. Oke. Kuningan hadir. Ini kenapa dibilang aman? Karena handphonenya di atas meja, karena nggak bawa peralatan ngobras. Ada yang siapa tuh, saya kurang berencana, tiba-tiba ada ngobras hari ini sedang melakukan safar ke Bandung. Oke, itu doanya. Nomor 2, salah satu hikmahnya
Ya, tidak ada segala sesuatu yang buruk keluar dari izin Allah, dan pasti itu baik. Kalau diizinkan oleh Allah untuk terjadi, itu pasti baik. Kenapa? Karena pembelajarannya bukan buat orang lain saja, tetapi buat kita. Jadi ujiannya ada dua. Tentunya karyawannya tadi itu nggak lulus ya ujiannya karena sudah tidak amanah. Terus ujian yang ke Bang Ical sendiri itu hikmahnya apa? Hikmahnya artinya gini, kita mau lulus nggak dari ujian itu? Kalau mau lulus dari ujian itu, reaksi kita harus seperti apa? Ya harus tentunya satu, sabar. Kalau di Quran tulisnya sabar dan sholat ya, untuk minta pertolongan Allah itu pertolongannya melalui sabar dan sholat. Berikutnya kita tahu kita tidak bisa melanggar, bukan mempercayai orang itu. Kita diberikan perintah untuk mempercayai orang, tetapi juga harus waspada dalam waktu yang bersamaan. Artinya apa? Segala sesuatunya harus tertulis, termonitor, ada check and balance, ya. Karena belum belum tentu kalau itu tidak dijalankan, kita artinya gini, kita mengundang orang untuk berlaku zalim sama diri kita sendiri. Nah, jadi ketahuilah bahwa Allah itu pasti dalam konteks kerahman rahimnya mengizinkan ini terjadi, dan ini dipakai untuk pembelajaran diri sendiri. Reaksinya adalah apakah kita hatinya panas atau hatinya adem. Oh iya betul, ada sesuatu yang kita belum lakukan yang diperintahkan. Dan terus bersilaturahmi, kemudian bangkit lagi, terus berdoa kepada Allah, karena Allah sudah ciptakan pohon rezeki, ya, pohon rezeki untuk Bang Ical. Dan pohon rezeki tersebut nggak serta-merta tumbuh begitu aja, dia harus diraih, harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Allah berikan kekuatan itu kepada Bang Ical. Semoga membantu. Thank you. Oke, sekarang kita lihat nih siapa sih tamu kita dari HR Academy. Satu, Mbak Hilda Salim, pemilik usaha Reda Kitchen, @Reda Kitchen. Satu lagi, Mbak Rina Afiani, pemilik usaha RG Wedding Services. Wow, ini bisa kolaborasi nih dengan Ini Winnie Beauty. Ini Winnie Beauty itu siapa? Ya, betul. Winnie yang syukur alhamdulillah usahanya sudah berkembang. Dari 4L apa? Lu lagi. Sekarang sudah ada beberapa mitra kerja, karyawan dan seterusnya, sehingga udah enggak 4L lagi, artinya udah apa? Siap-siap naik kelas. Yuk kita panggil Mbak Rina dan Mbak Hilda. Sanggarias, betul. Sanggarias ya. Sanggarias, betul. Mbak Hilda belum nih. Mbak Hilda mana? Reda Kitchen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kemarin gambarnya saya nggak kelihatan, kali ini udah kelihatan belum? Suara saya bisa dengar. Iya, Assalamualaikum. Iya, selamat sore Pak. Sore. Ini udah bisa melihat saya belum? udah Pak, jelas Pak. Oke. Saya belum. Belum ya? Kalau saya belum nih Pak.
Mau saya mau diulangin lagi, di reinvite. Boleh ya? Oh Kalau iya, nggak bisa juga, nanti kalau gitu monitornya lewat HP satu lagi atau lewat laptop. iya. Bentar Oke, ya. saya sudah bisa. Nah, oke, saya remove dulu. Oke, terus saya re-invite. Bentar ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ngelihat sekarang. Udah belum, Mbak Hilda? Saya belum lihat foto Bapak nih, gambar Bapak. Kalau ini, kalau Saya Mbak Rina bisa, kelihatan ya? Hah? bisa kelihatan kok langsung. Oke. Kalau Mbak Hilda bisa nggak? Saya belum, Pak. Bisa ngelihat siapa di situ di layarnya? Ada Mbak Rina. Belum Oh, ada. oke. Dan Ya, dan bisa bisa saling dengar nggak sama Mbak Rina? bisa, baik, Bisa, saya bisa dengar suaranya. bisa. Oke, ya udah. Kalau gitu untuk sementara membayangkan wajah saya aja ya. Hilda, kenapa ya bisa? Oke, oke. Nah, selamat datang nih di ngobrol sesi 444. Dan tujuan kita adalah saling kenal, saling silaturahmi. Tak kenal maka tak aruf. Tak sayang. Harus. Oke. Nah, jadi tapi sebelum ke sana kita perkenalan pribadi dulu boleh nggak? Mau ya? Boleh dong. Oke. Saya mempersilahkan Mbak Rina dulu perkenalan pribadi. Sebelum nanti kita bicara mengenai usahanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra, Mbak Hilda, salam kenal. Nama saya ini lahir di Jakarta, besar di Jakarta, rumah orang orang turunan Jawa. Tinggalnya saat ini dan kantornya di Duren Sawit, Jakarta Timur, dekat kantor HR Academy sih. Oh, oke, oke. Ya, itu, gitu. Oke. Jadi tetanggaan sama HR Iya, Academy ya. oleh-oleh Kudut ID juga dekat. Oh, oke, oke. Ya. Eh, eh, kalau suaranya Mbak Rina, Mbak Hilda dengarnya putus-putus atau cuma saya aja? Dengar jelas, Pak Indra. Oh, bagus ya. Oke, berarti cuma Ya, saya doang. Heeh. Oke, makasih perkenalan singkatnya. Silakan Mbak Hilda. ya, selamat sore nih Pak Indra. Salam kenal juga ya Pak. Salam kenal. Sebenarnya kalau Mbak Rina ini kayak sudah sering saya kenal. Oh gitu. Alhamdulillah. Saya tinggal di Jakarta, di Pisangan Lama, Jakarta Timur. Kan usaha saya di bidang kuliner dan asal saya dari Jakarta, kelahiran Jakarta juga. Oke, jadi dua-duanya orang Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta punya gaya. Jakarta. Terus Mbak Hilda juga deketan sama HR Academy nggak? Nggak ya? Saya Jakarta Timurnya di Pisangan Lama, kurang lebih sekitar 5 Oh, kilometer ya, Pak. 5 kilometer Oh, kalau ke Duren Sawit. Nah, kebetulan saya ada nama produk saya Pak di oleh-oleh.id. oke. Jadi gerombolan Jaktim. Gerombolan Jaktim. Oke, makasih perkenalannya. Nah, kalau nanti memperkenalkan produknya, nanti ada 4 hal yang saya akan tanya. Itu satu, produk yang dijualnya apa atau jasanya. Kemudian nomor 2 adalah
berapa kisaran harganya atau berapa kisaran jasanya. Nomor 3, bagaimana mengontak membeli gitu ya, menjadi pengguna. Dan yang terakhir, distribusinya selama ini masih terbuka lagi nggak untuk reseller atau untuk mitra-mitra lain untuk kerjasama. Itu aja. Ya, jadi ada 4 itu yang harus diberikan informasinya, dan kita perkenalan produk atau jasanya langsung promosi aja ya, seperti kayak jualan gitu. Jadi silahkan Mbak Rina dulu deh ya, Mbak Rina dulu, habis itu baru Mbak Hilda. Silakan. Oh iya, baik. Terima kasih waktunya Pak Indra. Jadi kenalan dulu dengan wedding service itu, RG itu Rina Gunawan Wedding Service. Jadi apa, ada kan yang RG WO almarhum Teh Rina Gunawan itu. Jadi beda dengan yang RG WO. Kalau saya justru dari awal bikin RG itu langsung bikin ngurus hak paten merek, uh, udah intinya hak paten mereknya justru kita yang punya gitu. Jadi saat saya mau menawarkan kerjasama dengan gedung dengan insya Allah udah aman gitu, nggak ada yang ngeklaim dengan nama ini gitu Pak. Kalau awalnya tuh dari 2007 ini RG Wedding Service ini. Jadi dari awalnya hanya rias dan sewaan baju gitu, tapi berkembang jadi kita punya RG fotografi juga. Berkembang lagi selain saya kerja sama dengan gedung, dengan catering juga ternama lah di Jakarta, banyak alhamdulillah. Dengan pengalaman itu jadi jualnya paket lengkap pernikahan gitu Pak, karena banyak yang datang ke kantor lama-lama, klien yang sudah tahu repeat order, jadi datang ke sini nggak cuma untuk mau rias atau mau sewa baju gitu, jadi nanya saya mau nikahin anak di gedung itu bisa nggak gitu. Jadi berbekal dari itu banyaknya permintaan, jadi akhirnya buka semua pernikahan lengkap gitu. Itu 2017 ya? 2007 awalnya Pak. Oh, kalau berarti udah 16 tahun ya? Alhamdulillah. Dari kecil, dari rumah, terus ngontrak itulah perjalanan, terus akhirnya alhamdulillah 2000 sebelum COVID terus pindah ke tempat sendiri yang sekarang ditinggali di Durensawit ini, Pondok Kopi tepatnya Pak. Oke. Saya mau nyapa guru saya di sini, ada Pak Subiakto. Terus ada juga Mas Teguh Tatong. Dan Pak Subiakto itu praktisi branding udah 50 tahun. Ya, jadi terima kasih telah menginspirasi. Silakan teman-teman nanti follow juga ya, Subiakto Ya. akunnya. Banyak banget ininya, wisdomnya yang dibagiin. Luar biasa. Oke, silakan lanjut. Lanjut, cerita ini kali ya Pak. Jadi jasa wedding ini pas sebelum pandemi kan luar biasa ya. Setelah pandemi, jadi kita industri wedding kan terhenti sama sekali, yang gedung ditutup. Kalaupun mau ngadain acara di rumah, enggak, di lingkungan nggak diizinkan atau dibatasi gitu. Itu benar-benar satu pembelajaran buat kita di wedding. Harus terhenti, yang selama ini enak, tiba-tiba benar harus terhenti. Jadi pandemi itu mengajarkan kita untuk harus cari celah lain bagaimana untuk tetap berjalan hidup ya, walaupun usahanya harus terhenti. Kan nggak boleh ada nikah gitu. Betul.
Makanya saya terus pandemi itu saya banyak belajar, saya ke kuliner itu untuk ini catering, usaha paket pernikahan, catering. Saya punya brand sendiri, jadi pandemi itu saya terus belajar tentang kuliner untuk persiapan saya, jadi ngurus halal semuanya saya bantu. Oke oke juga Pak, pokoknya banyak gitu. Jadi selama pandemi jadi saya punya usaha baru catering dengan yang apa perizinannya apa sudah diurus semua gitu. Jadi waktunya saya manfaat untuk belajar dan belajar persiapan setelah pandemi. Jadi saya jual paket, perizinannya semua juga udah beres gitu. Alhamdulillah. Jadi udah perizinan udah aman ya. Alhamdulillah, iya Pak. Oke. Kalau kisaran berapa sih kalau mau melakukan pernikahan itu harus siapin budget berapa? Paling minimal Budget lah, minimal. minimal. Saya lagi ada promo, jadi saya juga dikontrak sama gedung. Jadi farmers tuh yang Jaya dulu kan itu, jadi farmers market itu ada disewakan untuk wedding hall. Jadi kita sekarang lagi promo, jadi kayak free gitu bayarnya. Jadi untuk 50 juta itu udah bisa paket lengkap di sana Pak. Jadi catering, dekor, rias, foto, udah semua intinya udah dengan 50 juta udah bisa ngurus apa mantu ibaratnya gitu. Udah Oh, bisa nikah 50 juta. ya dengan 400 packs. Itu Lumayan dong. iya Pak. Ini izin. Jadi dekat sini sih gedungnya Pak. Jadi udah lengkap promo tahun ini kan udah Desember udah terakhir, di tahun depan udah Oh, oke oke oke. iya. Oke. Eh, itu gedungnya di Jakarta Timur juga. Iya Jakarta Timur, deket kantor Pak. Oke. Itu ada tempat parkirnya? Parkirnya luas, pokoknya kalau gedungnya sih kayak hotel sih sebenarnya Pak, jadi cuman karena lagi promo jadi kayak sewa gedungnya nggak bayar. Hmm, Promo tahun ini, kalau tahun depan ada kenaikan sedikit oke. Jadi itu. sekarang kan Desember 8, berarti tinggal 23 hari lagi teman-teman. Iya Ayo pergunakan promo. iya. Lumayan. Itu udah termasuk itu udah termasuk hmm, akad nikah juga ya? Udah akad nikah, resepsi dengan uh, undangan 200 undangan atau 400 pack itu udah. Kalau seandainya mau lebih dari itu tinggal additional tergantung kebutuhan gitu Pak. Kalau KUA-nya udah sekalian juga nggak tuh? Kalau urusan administrasi KUA pengantin jalan sendiri Pak. Oh gitu, kirain udah tinggal duduk manis saja. Duduk manis hari H, kalau teknis untuk surat-suratnya pengantin ke KUA sendiri. Oke oke oke. Oh jadi itu urusan berbeda ya? Iya Pak. Oke. Selama ini jualannya gimana tuh, Mbak Rina? Untuk yang paket ini sih lumayan, ini sih Pak antusias dengan yang warga sekitar sini yang tadinya mau di rumah harus pasang tenda ribet gitu. Ada paket ini banyak beralih ke situ kalau untuk paket yang ini gitu. Karena kan kayak kalau di rumah kan harus pasang tenda, harus ini persiapan rumah gitu. Sementara di gedung kok ada yang semurah itu gitu. Iya, kalau kalau misalnya gedungnya udah nggak promo, naiknya jadi berapa tuh? Naiknya, naiknya 60 jutaan
bisa di gedung manapun, tapi tinggal sewa gedung. Itu tergantung ketentuan tiap gedung kan beda-beda. Biasanya kisarannya berapa? Kalau tergantung ya Pak, tergantung gedung-gedung kan macam-macam, ada yang gedung standar, ada yang gor, ada yang gedung yang namanya ya gedung yang mewah, yang sedang gitu. Tergantung ketentuan gedung juga kalau kita masuk paket beda-beda. Ada yang macam-macam lah Pak ketentuan. Ada yang saat terakhir ya saya alhamdulillah kerja sama catering inilah ternama di Jakarta. Saya dapat ini Pak Menteri UMKM Bapak Mas Duki itu di gedung Sastono Utomo tuh dengan paket 300 undangan kalau nggak salah itu bisa 400 jutaan. Waduh, Iya, kemarin di Delapan. Sastono Utomo sebelum puasa tahun kemarin itu tergantung jadi mau yang gedung seperti apa gitu Pak. Oke, jadi Gitu. buruan nih. Ini Pahe Murmer. Pahe Murmer yang mau nikahin anaknya, cucunya. Kalau anak saya masih nggak tahu tuh. Dia anak laki ya, dia belum mikirin malah. Dia bilang mau kerja dulu, dia bilang. Bapak belum mantu ya Pak? Belum, Oh, belum. Paling besar berapa Pak anaknya? baru usia lulus kuliah. Oh iya dikit-dikit boleh ntar Pak saya dibantu Oke. membantu. Nah, nah terus punya mitra nggak Mbak Rina untuk memasarkan Ya, produk wedding organizer-nya, punya mitra? ya saya kerja sama aja Pak sama apa Dek? Iya kerja sama sama ibaratnya sebenarnya lagi mau membangun tim reseller gitu Pak. Jadi intinya klien-klien yang sudah tahu, sudah pernah pakai, kan mereka alhamdulillah selama puas. Jadi mereka juga seandainya mau jual itu karena sudah merasakan. Jadi kalau saya bikin video promosi, intinya saya kayak gitu sih Pak, promosi dari mulut ke mulut atau zaman sekarang kan digital marketing juga, buka iklan juga kayak gitu. Kalau ada yang membawa klien buat Mbak Rina, ada Iya, iya ada sistemnya. komisi nggak? Iya ada dong Pak. Ada ya? Ada itu sih udah dibikin Pak sistemnya Pak. Sudah ada ya? Iya, Oke. nanti Itu bisa share deh Pak setelah ini ke Mbak. oke. Berarti kalau Mbak Hilda mau dapetin tambahan cuan bisa ini ya? Langsung. Ya, bikin status gitu kan. Yuk, kan saya ada tim yang suka bikin video promosi. Testimoni juga bikin intinya buat kalau klien yang mana tahu ada tetangganya mau nikah kan bikin status tanya bisa diarahin ke sini nanti kita olah kalau datang nanti kalau tinggal tahu klien dari mana gitu. Oke. Waduh, makasih nih promosinya. Mbak Rina lengkap banget. Jadi kenapa saya tanya pertanyaan yang terakhir itu karena ya kita kan rezeki nggak datang dari usaha kita sendiri aja, Ya, artinya betul, Pak. dari jualan kita, tetapi kita Betul. ngejualin produk atau jasa orang lain juga kita Iya, bisa dapat iya betul. rezeki uang di situ ya, Insya Iya, Allah. Pak. Insya Allah. Oke. Nah, sekarang giliran Mbak Hilda. Ayo promosi Mbak Hilda, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Indra. Ya, Kebetulan untuk saya punya usaha ini nih. Nah, benar sih awal halo nggak jauh dari sebenarnya nih. Saya kan basic saya kan awalnya karyawan di Pak Indra. 20 tahun lebih saya jadi karyawan.
sebenarnya ada nyambung-nyambung juga nih dengan Bu Rina nih. Sebelumnya saya sudah kenal Bu Rina, cuman kita belum bertegur sapa lebih dekat ya Bu ya. Ya, iya. Nah, usaha saya itu di tahun 2014 awalnya Pak Indra. Bener. Itu Ya, di usahanya saya masih status sebagai karyawan. Itu saya bakso usahanya. Bakso tahu yang dimana jualannya online dan offline di beberapa kantin. Salah satu itu di ITC Cempaka Mas, terus di rumah di Romangun juga beberapa. Nah, berjalannya, tapi memang saya saat itu kan belum terlalu fokus ya karena masih berbagi untuk sebagai karyawan ya, dan ya. menjalankan wedding organizer juga usaha saya. Hmm. Makanya saya sering nih ketemu sama Bu Rina Iya. nih di beberapa event saya. Kalau di Nah, betul. Dan di tahun 2020 ini saya ini fokus ya, dalam artian untuk menjalankan usaha yang namanya Reda Kitchen. Asal namanya itu dari pasangan saya dan saya, Reja dan Hilda, Reda Kitchen nih Pak. Nah, itu di tahun 2020. Nah, itu nama itu resmi kita beri nama dengan kita bikin urus izin usaha di September 2020. Gitu. Karena kan kondisinya pandemi, saya sebagai karyawannya banyak WFH ya. Iya. Nah, dari WFH itu saya jadi sekarang kembali ke dapur. Gitu. Kembali ke dapur, dalam artian kan tadi kan saya karyawan jarang ke dapur gitu ya, paling berangkat pagi pulang sore sudah lelah istirahat, ataupun kalau Sabtu Minggu pun saya kan wedding organizer juga gitu. Nah, di sekarang ini di fokus di usaha di Reda Kitchen lebih ke produknya kuliner Pak. Produknya sendiri kita Raja Pisang Bolen. Yang Oke. sebelumnya saya produknya bakso. Baksonya itu makan di tempat, ada di GoFood, GrabFood, gitu ya, Shopee Food, Traveloka Eat, gitu ya, itu dulunya. Nah, di tahun 2020 ini saya menjalankan usaha Reda Kitchen bersama keluarga, bersama suami juga di support gitu untuk fokus ke produknya yang Raja Pisang Bolen. Nah, di tahun 2023 itu saya resign sebagai karyawan. Baru dong. Sebagai pekerja. Iya, betul Pak. Karena kebetulan saya mengambil keputusan resign itu karena saya punya produk, alhamdulillah sudah mencapai ke legalitas Haki, halal, dan BPOM. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya kesempatan saya selama pandemi itu ada hikmahnya ya Pak ya, selama pandemi saya merasakan hikmahnya itu. Gitu. Saya bisa lebih banyak di rumah, kesempatan saya berkarya di rumah, memproduksi apa yang saya bisa, gitu. Kebetulan saya itu sebenarnya basicnya pariwisata perhotelan, Pak. Oke. Di sana saya banyak bereksperimen untuk produk-produk kue, makanan, gitu. Di sana akhirnya saya mencoba untuk bikin produk, belajar. Salah satu produk kita ini, Pak. Raja Pisang Bolang, manisnya dari pisangnya. Oke, favorit juga tuh pisang bolen. Iya, ini salah satu produk bestseller kita dari Reda Kitchen, Pak. Produk kita ini alhamdulillah sudah punya sertifikat halal, halal Indonesia, dan ini sudah punya sertifikat izin edar dari BPOM. Ini barcode kami. Oh, BPOM juga ya? Oh Ya, iya. alhamdulillah sudah lulus uji lab. Dan ini alhamdulillah Reda Kitchen ini juga sudah keluar hakinya Pak. Jadi sudah legalitasnya alhamdulillah aman, dan kita sedang memasarkan lebih jauh lagi. Gitu. Nah, ini salah satu produk bestsellernya. Dan yang sekarang pun juga sedang ini juga ada ini Bu Rina, saya juga ada produk baksonya. Yang awal tadi bakso makan di tempat, sekarang bikin bakso konten yang dimana sudah ada bumbunya. Pisangan Lama deket itu Mbak, Rawamangun ya? Deket Iya, apa? betul. Kantor Bea Cukai. Oh, iya. Iya, mungkin kita pernah berjumpa deh di Direktur Bea Cukai, kita lagi usaha WO, ibunya yang ini ngerias. Ya, biasa. Iya. Ya,
ini juga produknya sudah halal juga, sudah panggil proses BPOM juga. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan minta doanya biar kita lancar gitu untuk bisa ke marketplace-nya lebih diaktifkan, ke retail juga. Dan reseller-reseller kita yang ada. Ya, Ini alhamdulillah. produk yang kita pakai. Mungkin nanti boleh saya kirim ke Pak Indra nih untuk icip-icip kita punya produk. Boleh banget. Nanti dibikinin video deh, insya Allah. Review ya. Ngomong saya dengan Pak Indra lagi di Bandung posisinya nih. Iya betul. Nah, nanti nggak usah oleh-oleh, nanti saya yang kirim oleh-olehnya. Kan kalau di Bandung ada oleh-oleh khusus kan, jadi nggak usah jauh-jauh, di Jakarta juga ada. Ya, Oke, benar. oke. Terima kasih. Nah, untuk produknya ini Pak Indra, dan teman-teman semua yang sedang nonton live ini, produk kita ini bisa didapat di kita punya web store, Pak. Ini Burina. Kalau Burina ingin icip-icip, kita di web store kita, namanya www.rajapisangbolen.com. Kita udah punya web store-nya. Ya, web store. Terus kita juga di marketplace juga ada, di marketplace kita di Reda Kitchen, di Tokopedia. Nah, itu juga bisa, atau kita ke admin WA kita, akun bisnis kita juga bisa nih Pak Indra. Nah, untuk kisaran harga produk dari Reda Kitchen ini untuk proyek Sambulan ini dari 75.000 sampai 105, tergantung jenis produknya, varian rasanya. Sini varian rasanya nih, silakan dilihat nih, ada bolen pisang coklat keju, pisang coklat, pisang keju, pisang keju melted, ada tape atau peyem, dan bolen durian. Mantap. Oke, waduh, banyak sekali ya variannya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bapak suka durian nggak nih? Favorit itu. Oh, Mantap. durian. Ini ada orang yang suka durian, tapi kalau udah dikelola menjadi makanan ada yang nggak suka, jadi lebih suka duriannya langsung gitu, dagingnya langsung dari buahnya gitu. Oh, oke. Enggak, saya segala perdurianan suka. Suka ya. Nah, ini salah satu produk varian rasanya gitu. Nah, untuk produknya sendiri kita punya ini Pak, penjualan kami masih salah satunya kerjasama sama oleh-oleh QID ya di HR Academy ya untuk produk kami sebagai mitra. Terus kita juga jual secara online, offline, dan kita juga punya reseller nih, Bu Rina. Mungkin Bu Rina bisa bergabung di reseller Reda Kitchen? Iya, siap. Minimal yang lagi ngobras ini semuanya bisa menjadi berkah. Amin. Amin. Pak. Dan setiap harinya kita ada promo Pak Indra nih, di hari-hari tertentu kita ada promo untuk di web store kita, kayak contohnya di hari Senin sampai Jumat kita potongan diskon 15%, di hari Sabtu Minggu 10%, untuk reseller kita ada potongan persen plus lagi nantinya, ada minimal pembeliannya. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Mbak Hilda bisa lihat saya dari HP satu lagi atau enggak? Bisa lihat saya? Saya belum Bapak nih dari awal. Oh iya, oke. Jadi ini kayak siaran radio aja ya? Ya, tapi saya lihat dari handphone saya yang satu lagi sih. Saya kan ada kebetulan live juga ya. Lihat. Oke. Ya udah aman. Dan bisa ya? Dengan kostum birunya. Kostum birunya kostum OKOC nih tuh. OKOC. Pernah merchandise-nya OKOC. Di Tebet ya Pak, itu sering pelatihan free di Tebet ya Pak? Iya betul, itu di kantornya OKOC Indonesia dan OKOC Kemanusiaan. Jadi iya, luar biasa itu. Setiap minggu selalu ada kegiatan, kita diundang. Alhamdulillah. Bisa datang nggak dari Jakarta Timur?
Deket kan, lumayan. Iya, datang Pak. Saya waktu yang untuk apa pendirian apa PT perseorangan macam-macam kan ada desain kemasan. Luar biasa pokoknya supportnya oke oke buat UMKM. Ya Mbak Hilda udah Iya, pernah kami juga ikut di grup OKOC Perwira, banyak di grup OKOC itu banyak ikut kegiatan. iya luar Dari HR biasa Academy juga ada ikut kegiatannya. benar-benar luar biasa support Hmm. Ya. buat Untuk UMKM. support UMKM ya. Free. Mm-mm. Iya, betul, betul. Betul banget. Luar biasa. Oke, makasih promosinya Mbak Hilda. Ada lagi yang mau ditambahin? Nah, untuk ininya sih Pak, ada mau saya tanya nih, untuk di kira-kira nih, kan kuliner kan semakin banyak produk ya Pak ya, maksudnya ya usaha di bidang kuliner ya. Iya, Eh, Kuliner banyak kan, kompetitornya juga kan banyak ya Pak ya. Khususnya untuk di tahun 2024, kira-kira mesti apa sih yang harus kita sebagai pesaing kuliner gitu, kompetitornya, apa sih yang harus kita lakukan Pak? Dan cara efektifnya apa sih untuk kita meningkatkan brand awareness kita? oke. Ini kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Asik. Gitu-gitu aja Pak, biar sekalian bertanya saya dulu. Oke, oke. Sebelum saya jawab, sekalian aja ya. Mbak Rina ada pertanyaan juga nggak? Kalau saya lebih ke buat manajemen di dalam Pak, minta saran Pak. Saya tadinya kan one man show nih Pak, cuman kan apa-apa sendiri. Sekarang terus sebelum pandemi kita timnya luar biasa banyak. Setelah pandemi karena acara nggak terlalu banyak, gitu, jadi balik lagi. Jadi DM saya kan makin berkurang gitu. Jadi saya juga tadi dengan pertanyaan yang tadi sebelum kita di-invite itu memang dengan karyawan saya juga ada beberapa kali intinya orang yang saya percaya dia intinya nggak amanah gitu Pak. Jadi untuk masukan buat saya untuk membentuk tim yang dapat tim yang SDM-nya Oh, bisa apa sih gitu. oke, oke. Oke, jadi ke sekarang ada berapa yang timnya? Timnya kan baru semua kalau untuk freelance kan memang banyak Pak di saya hire kalau memang acara saya banyak ada tim inti kita banyak kalau untuk office ada 4. Terus saya juga menerima mahasiswa magang UNJ kerja sama sekolah gitu mereka juga jadi banyak di setiap hari banyak orang sih jadi untuk SMK ada yang Tata Rias, ada yang DKV gitu. Jadi di sini banyak yang bantu sih Pak hari-hari gitu. Oke, oke. Oke. Hmm, kalau Mbak Hilda nanya mengenai bagaimana 2024 gitu ya. Iya, betul Pak. Untuk kompetitor kita kan banyak nih yang kuliner ya. Menurut Mm-mm. Bapak gimana nih untuk uh, yang mesti kita lakukan sebagai UMKM kuliner di kompetitor yang di tahun 2024 dan brand awareness-nya. Kebetulan saya juga tadi kan ada Pak Bi juga ya, ada di sini ya Pak ya. Iya. Iya, nah kebetulan saya juga sedang mempelajari bukunya beliau yang bisa bikin brand. Ini Pak. Weh. Luar biasa. Iya. Ya. Ikutin aja katanya. Kalau nggak bisa diikutin baru dia mau jadi konsultan katanya. Nggak, tapi sebelum itu dia suka sering banget nih. Barusan saya lihat hari ini di postingannya dia bikin training. Mm-mm. Ya, jadi kalau emang pengen mendalami mengenai branding atau membuat brand itu udah yang paling tepat sekolahnya adalah dengan Pak Bi. Iya, Nah, sama beliau ya. iya. Nah, untuk pertama itu yang dengan kompetitor ya. Kalau saya tuh khususnya kalau di OKOC ya. OKOC itu kan kebanyakan mikro sama kecil.
Ya, dilihat dari segi omsetnya. Kalau omset di bawah sampai dengan 7 juta rupiah per hari, rata-rata ya, rata-rata itu kalau sekarang kategorinya masuknya sebagai mikro, usaha mikro. Nah, emang kenapa kalau usaha mikro? Usaha mikro itu banyak banyak insentifnya dari pemerintah. Ya, jadi kalau yang tergolong usaha mikro itu ada berbagai macam insentif pelatihan, terus perizinan, terus akses terhadap permodalan dan seterusnya ya. Terus pameran juga. Jadi itu mikro, Fasilitasi ya. iya difasilitasi. Maka itu beberapa tahun lalu itu ada kategori atau redefinisi. Jadi awalnya mikro itu hanya sampai 1 juta rupiah omset per hari rata-rata. Tapi sekarang pemerintah memakai kategori 7 juta. Bedanya banyak enggak dengan jumlahnya ya, jumlahnya. Ya, bedanya ya mungkin tambah sekitar 700 ribuan atau 800 ribuan pelaku usaha. Jadi kalau kita bersaing gitu ya, ya kalau di sesama usaha mikro itu tambah lagi sekitar 800 ribuan di seluruh Indonesia ya, bukan di Jakarta, Jakarta Timur. Nah, di OKOC saya selalu sampaikan begini, yang paling penting itu kita kenal sebisa mungkin dengan yang beli produk kita. Nah, kenapa begitu? Kenal itu artinya gini, tahu namanya, tahu HP-nya, nomor WA-nya, terus tahu sering belinya, beli apa, terus terutama untuk kuliner ya. Terus dia belinya langsung atau pakai GoFood atau Shopee Food atau GrabFood kayak gitu ya. Terus kemudian hmm, itu adalah yang saya sebut sebagai kekayaan kekayaan dari teman-teman pelaku usaha, wirausaha. Kenapa? Karena dari data tersebut kita bisa bisa menggali ya, menggali keinginannya mereka, kesukaannya mereka, terus apa yang kepengen mereka rasakan di produk-produk kita, terus di pelayanannya juga, terus di harganya, terus di kecepatan pengirimannya dan seterusnya ya. Jadi mereka itu adalah sumber informasi atau sumber daya dari, jadi kan kadang-kadang kita cuma lihat pelanggan sebagai pelanggan aja. Tetapi itu bisa kita catat, masukin database kita, kontak list kita, udah itu terus sehari, misalnya sehari kita kirim 50 WA, tapi jangan ngeblas, tapi ke mereka, individu. Halo Bu Ari, halo Mbak Hilda, halo Mbak Rina, dan seterusnya gitu. Kami sedang ada promo, misalnya ini. Uh, atau bisa juga bertanya, kira-kira selama ini membeli produk pisang bolen, apakah ingin ada varian baru lagi nggak, dan seterusnya ya. Contoh, apa ada masukan, kritikan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita punya data tersebut, kita nggak terlalu khawatir untuk bersaing dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka sudah beli produk kita, jasa kita udah dibeli, artinya mereka sudah memilih, menentukan pilihan. Dan dari penentuan pilihan tersebut, untuk mereka beralih itu butuh kekecewaan yang luar biasa dari kita, kira-kira gitu ya. Untuk mereka beralih itu perlu kekecewaan yang luar biasa. Kekecewaannya seperti apa? Misalnya produknya nggak available gitu, dia beli hari ini nggak ada, besok nggak ada, besoknya lagi nggak ada. Akhirnya dia karena punya kebutuhan dia beli dari orang lain. Ya,
misalnya seperti itu. Atau satu dan lain halnya mereka merasa rasanya berbeda pada hari yang sama. Nah, jadi pergunakan database atau nama-nama mereka beserta handphone dan WA itu sebagai kekuatan kita. Dan kalau misalnya kita udah contoh udah punya 500 pelanggan atau nama gitu atau bahkan lebih, itu kita kan bisa gilir gitu 50 setiap hari kirim berita secara personal menyebut nama kepada orang-orang itu 50 misalnya sehari, berarti baru ketemu orang yang sama itu setelah 10 hari. Ya karena misalnya kita punya 550, besok 50 yang beda lagi, besoknya 50 yang beda lagi, besoknya 50 yang beda lagi dan seterusnya. Itu di dalam usaha itu kita ngirim informasi memasarkan sekaligus sebutannya apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh pipelining. Pipelining itu menyiapkan pembeli esok hari. Oh Ya, gitu. pipelining ya. Menyiapkan pembeli esok hari itu pipelining. Jadi harus disiapin dari hari ini dan besok kita udah tahu siapa yang kita harus hubungin. Ya, jadi nggak kayak kayak model bisnis model warung gitu. Mm-mm. Buka warung udah itu terus nunggu siapa yang lewat gitu. Iya. Ya kan kita udah tahu ilmunya gimana caranya supaya orang nggak lewat pun bisa beli. Orang nggak inget pun hari ini mau beli apa bisa jadi inget dan bisa jadi beli. Ya, jadi itu eh, yang yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman OKOC. Jadi bukan dilindungi pelanggan kita, tetapi pelanggan kita buat mereka merasa ada silaturahmi dengan kita. Ya, jadi mereka nggak punya alasan sama sekali untuk pergi ke lain hati ke kompetitor kita. Nah, jadi sumber inovasi, sumber kreasi, sumber produk, pengembangan produk development itu ilmunya atau informasinya semua dari pelanggan kita yang udah ada. Ya, nanti kalau misalnya usahanya makin bertumbuh dan makin besar, kita baru mulai melihat pelanggan atau calon pelanggan yang belum ada di database kita. Kapan tuh? Biasanya kalau udah stabil, income-nya udah stabil, nah terus kita mau meluaskan pasar, baru kita melirik calon-calon pelanggan. Itu dari mana? Kembali lagi ke database kita. Database kita itu kalau mereka dari mulut ke mulut juga mereka powerful ya. Seperti dari RGWO. Nah, jadi senantiasa berinovasi itu nggak harus mikirin karena kompetitor, tetapi untuk memuaskan keinginan database kita. Ya, jadi, nah terus yang branding, kalau mereka sudah beli ke kita, otomatis sudah terbentuk awareness brand kita di kepalanya mereka, di database kita, itu di kepalanya mereka udah, oh Pisang Bolen top of mind-nya atau yang ada di kepalanya ya adalah Reda Kitchen gitu ya. Nah itu perlu dipelihara nggak? Perlu banget. Ya perlu banget dengan kita bikin mereka sebagai, kalau Pak Bi suka menyebutnya evangelis. Evangelis itu apa? Mereka yang justru menjajah-jajakan produk kita karena saking enaknya atau saking puasnya gitu ya. Nah, jadi brand awareness itu kembali lagi mulai dari database kita. Ketimbang kita harus bangun dari nol gitu ya, kepada orang yang belum tahu, udah tuh terus mereka lebih mahal istilahnya ya. Membuka pasar baru atau mendapatkan pelanggan baru itu nilai rupiahnya lebih mahal ketimbang kita melalui database yang sudah ada. Jadi
Kalau di buku brand Aset itu tuh yang ya warna Kak. hitam. Iya, kenapa? Aset itu kontak ya. Database itu aset. Database database Iya, aset. iya, itu aset, dan aset itu harus kita pelihara. Jadi kayak sebuah pohon gitu ya. Dia kalau nggak dipelihara dia bisa liar, atau dia bisa sakit, atau dia bisa bahkan mati gitu ya, aset tersebut. Nah, jadi itu harus terus kita lihat sebagai, nggak boleh seringkali terlewat ya, karena kita selalu cari lagi siapa lagi nih yang mau beli, siapa lagi nih yang mau beli, padahal mereka itu adalah sumber dari pembeli yang berikutnya. Nah, itu yang buat Mbak Hilda ya. Kalau buat Mbak Rina, yang paling penting itu kalau membangun tim itu adalah kita melakukan rekrutmen yang tajam. Ya, rekrutmen yang tajam tuh saya kasih contoh ya, misalnya saya kan di yayasan itu memberikan beasiswa setiap tahunnya, beasiswa buat anak-anak mahasiswa untuk beasiswa ini, beasiswa wirausaha namanya. Jadi yang datang itu udah punya usaha. Nah, itu awal pertama mereka harus membuat sesuatu dokumen tertulis, ya, menjajakan dirinya melalui suatu dokumen. Nah, itu disaring yang pertama. Itu di lapis pertama. Lapis kedua, dokumen tersebut mereka harus sampaikan, presentasikan, yakinkan kepada kakak-kakak alumni program ini. Ya, jadi itu yang lapis kedua. Nah, kalau itu udah tersaring, lapis ketiga kita minta mereka mengambil yang psikotes ya, model psikotes kayak gitu. Ya, jadi dilihat karakternya seperti apa, potensinya seperti apa, dan perilakunya seperti apa. Lapis keempat baru kemudian ketemu sama pengurus dari yayasan termasuk saya untuk melihat apakah mereka bisa menjadi ambasador-ambasador dari program Min Eruno Foundation ke depannya, sehingga mereka bisa diterima jadi penerima beasiswa. Jadi itu ada 4 lapis dalam Siap. melakukan rekrutmen. Iya. Kenapa? Supaya kita betul-betul mengenal mereka. Iya. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal atau tidak punya referensi kepada mereka, itu hasil rekrutmennya nggak setajam kalau kita kenal mereka. Nah, jadi kekuatan tim itu dimulai dari rekrutmen, proses rekrutmen. Kalau misalnya kita rekrutnya asal-asalan atau kurang tajam, begitu udah masuk kita harus melakukan training ke mereka, dan trainingnya nggak menjadi mudah. Karena bisa jadi misalnya mereka punya pengalaman yang membuat mereka, saya sebutnya STBGT. STBGT itu apa? Apa? STBGT. Apa ya? SG STB. STBGT. STBGT itu kalau orang Betawi suka bilang gini, sok tahu banget. Oh, so tahu banget. SPB. Tahu banget. Ya. Saya Jadi tahu begitu, banget. iya, karena dia punya pengalaman sebelumnya, begitu diajarin sama kita, dia Iya. tetap aja bilang, oh enggak, begini, begitu, begini, begitu. Gitu. Jadi lebih susah gitu. Sebenarnya enggak susah-susah amat, cuman lebih susah. Artinya apa? Kita harus luangkan waktu lebih banyak untuk melakukan training tersebut. Ya, jadi membangun tim Siap. itu menurut saya adalah bila kita udah tadi ya 4L, lo lagi, terus kita bilang oke, kita harus punya tim. Kalau udah punya tim yang solid dengan cara rekrutmen yang tajam, berarti kita udah mempersiapkan diri kita atau wadah usaha kita untuk bertumbuh, karena apa, pondasinya udah Kuat. lebih solid. Ya, kalau misalnya pondasinya kurang solid, bertumbuhnya
agak tertatih-tatih, bahkan nggak bisa bertumbuh. Dan ini kebanyakan saya perhatikan ya teman-teman. Kemarin saya di Garut itu dia kalau bikin bakso aci itu udah 10.000 butir per harinya atau per minggunya atau berapa ya. Pokoknya banyak. Nah terus dia bilang bisa nggak saya jualan melalui distributor. Terus saya tanya, kendala perizinannya apa sekarang? Oh iya belum punya BPOM. Saya bilang wah kalau belum punya BPOM ya mungkin ya nggak akan diterima. Tetapi BPOM itu hanya salah satu saja. Salah satu syarat. Syarat yang paling krusial itu adalah punya tim yang solid. Ya, tim yang solid untuk bisa bertumbuh. Jadi harus sabar, menapaki proses memperkuat, mensolidkan pondasi dengan tim itu agar waktu kita mau nerima lebih banyak lagi order gitu ya, dia udah bagus. Nah UMKM itu nggak semuanya tapi rada terkenal kalau misalnya bikin 10 sampai 100 produk itu masih bagus. Disuruh bikin 100 sampai 200 produk mulai keteteran ya, mulai garisnya mulai miring-miring. Karena Udah belum itu siap. terus iya betul, mulai nggak konsisten, ada yang asin, ada Ya, yang manis gitu. Nah iya, itu karena apalagi di atas itu ya, iya benar. karena menurut saya timnya belum siap Belum siap. untuk Iya, order sebanyak itu. Jadi bukan karena kita nggak bisa jualan, bukan. Jualannya mungkin malah malah kuat, kenceng gitu. Tapi begitu kita dikasih bikin sesuatu yang tidak biasa, kita menjadi dari segi jumlah ya, dari segi jumlah nggak biasa, terus waktunya mulur-mulur, udah itu terus mulai kalah cash flow ya, arus kasnya mulai berantakan dan iya, seterusnya. Jadi itu penting banget, apalagi kalau WO itu kan nilainya ya tadi misalnya minimal 50 juta gitu ya, kita harus kelola dan itu kan amanah dari orang. iya, Nah, betul. iya. Nah, ini ngomong-ngomong nih waktunya tinggal 10 menit nih. Mudah-mudahan mudah-mudahan menjawab. Tapi saya mau tanya sebelum kita nanti yang kata-kata penutup, saya mau tanya nih, ada nggak nih dari Mbak Rina, Mbak Hilda dalam pengalaman usahanya, ada nggak yang mau dibagi ke saya atau ke yang lainnya yang rasanya pahit gitu ya, seperti jamu gitu. Pengalaman di dalam usaha gitu. Kenapa saya tanya gitu? Karena nggak semuanya orang bisa mengalami itu, dan kalau mendengar orang lain yang udah pernah mengalami, dia akan memetik hikmahnya tanpa harus mengalaminya. Jadi kita membagikan sesuatu yang sangat berharga kepada teman-teman. Silakan Mbak Rina. Oh ya, aku dulu ya Mbak Hilda. Iya, silakan, silakan. Eh apa ya gini. Jadi salah satunya ya Pak. Jadi saya kan apa bekerja sama. Jadi awalnya saya rias bekerja sama dengan beberapa catering gitu. Nah, terus saya juga kan dulu ngajar rias. Jadi banyak yang saya rekrut, banyak juga pokoknya saya apa sekolahin rias, ini saya ajarin pokoknya sampai ini. Terus akhirnya dia si perias itu mau buka sendiri, saya bantu bajunya, saya bikin portofolionya. Setelah dia udah jalan dengan vendor saya, dia malah apa sih intinya kayak bilang baju-baju yang saya pinjemin itu baju mereka, baju itu jadi saya yang mengambil hak ciptanya mereka, sementara saya yang membantu mereka dari ini sampai jadi gitu. Nah, orang maju, ayo saya intinya apa sih namanya? Karena ini banyak pelatihan juga Pak Ria, saya siapa yang mau anak-anak SMK, terus
awalnya dari deket-deket tetangga, ini akhirnya dari mulut ke mulut banyak yang belajar sini mau gabung, kita ajarin gitu sampai pada maju. Intinya mereka mau maju harus menjatuhkan kayak gitu. Ada kayak gitulah Pak. Iya, iya. Oke. Kira-kira yang dapat hikmahnya atau solusinya apa dari Mbak Rina? Saya beliau itu masuk untuk intinya mau masuk rekanan yang saya sudah kanan tapi harus menjatuhkan saya jadi cari rezeki kan nggak di situ aja gitu, nggak saya dan kerjasama dengan banyak pihak lain, alhamdulillah. Tapi waktu menjawab akhirnya apa yang di itu kan lama-lama terbukti juga gitu. Oke, oke, oke. Ya tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik kerjasama dengan pihak lain, bukan hanya itu gitu Pak. Iya, iya. Jadi nggak boleh kapok gitu ya? Iya, tetap semangat. Oke, waduh, makasih nih ceritanya. Bisa jadi pembelajaran bahwa hmm, niat baik, terus segala sesuatu yang kita ingin berikan yang baik harus terus dikawal dengan kewaspadaan, betul ya? Iya, iya betul Pak. Nah, kalau waspada itu kan perintah di Quran ya. Jadi kalau di bahasa bisnisnya jadi manajemen resiko sebutannya, atau bahasa Inggrisnya risk management. Jadi manajemen resiko. Jadi kita harus mengidentifikasi resiko yang akan muncul dan kita harus cari cara keluar dari resiko tersebut atau meminimalkan ya kemungkinan resiko tersebut muncul, dan kalau juga masih muncul kita harus tahu bagaimana kita jalan keluarnya. Itu namanya manajemen resiko, dan ini diajarin di pengelolaan atau manajemen usaha yang tingkat lanjutan, Itu ya Pak. advance. Ya. Iya. Ya Nanti mungkin boleh ngobrol. belajar awalnya dari ibu rumah tangga yang mau usaha gitu kan, jadi ilmunya nggak sampai itu, cuma hanya pengen berbuat baik, mau membantu gitu, kita kayak dibales gini, cuman tapi saya sih tetap ya nggak apa namanya, tetap semangat aja gitu. Iya, iya. Ya, pembelajarannya berharga, jadi kenal dengan kata-kata manajemen resiko. Oh ya, bukan bank doang yang punya begitu ya, bukan bank aja, tetapi usaha mikro dan kecil juga punya. Makasih ya Mbak Ina udah di-share. Silakan Mbak Ina kalau ada. Untuk pengalaman saya sendiri ya sebenarnya nggak jauh ini ya sama Bu Rina ya, karena kan kondisi saya kan dulu kan sebagai usaha juga kan sebagai karyawan yang nggak belum fokus ya Pak Indra ya, jadinya kondisi kadang-kadang suka dikasih kepercayaan sama karyawan terus tiba-tiba yang tidak amanah ya, dalam artian laporan penjualan gitu ya, yang kita percayakan sebenarnya ternyata yang dijual malah barang yang lain gitu loh, sedangkan produk yang di kewajiban dia kan ada ya gitu. Nah terus juga sudah kita melakukan yang terbaik buat karyawan, memberikan waktu yang ekstra, royalitas untuk mereka, ternyata kadang-kadang kita ngalamin dia malah di luar kepercayaan sering yang melakukan hal yang seharusnya yang nggak harus gitu loh, nggak harus dilakukan gitu. Kepercayaan itu ya kadang-kadang susah ya kalau orang ngerasa masih kondisinya bukan usaha saya, jadi jiwanya itu nggak kena gitu loh. Jadi beda gitu loh. Maka saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja itu salah satunya biar memantau 100% lah gitu ya. Jadi langsung turun tangan, kondisi di lapangan seperti apa, diproduksi seperti apa gitu. Terus kan kesulitan hambatan yang dijalanin sama mereka itu seperti apa gitu. Jadi memang yang saya alamin sekarang sangat bersyukurlah menjadi menjalankan usaha ini gitu ya. Jadinya lebih tahu dari A sampai Z-nya lah gitu, dari
pembelanjaan, distributor, sampai produksi, sampai pemasarannya seperti apa gitu loh. Nah, selama ini kan saya tuh hanya sudah belanja, dan ini pemasaran udah dilepas, nanti mereka hanya ngasih laporan penjualannya ke saya gitu loh. Nah, sekarang merasakan apa yang dihadapin sama kamu, masukan, komplainan kita terima semuanya. Jadi tahu dari A Iya, sampai Z. iya betul. Jadi kita lihat perkembangannya. Kesulitan saya sendiri sih sampai sekarang ini karena mungkin dari bawa brand dengan nama UMKM ya gitu, dengan yang masih di tahun baru dan belum sampai 5 tahun ini, mungkin untuk saya berkembang ke market kita yang besar yang kayak kita masuk ke mall gitu ya, itu masih agak kesulitan nih Pak Indra nih gitu. Saya sampai maju gitu ke beberapa mall untuk misalkan buka outlet di sana gitu loh. Itu selalu bilang memang apa yang mau dilakukan gitu loh, terus sudah sejauh mana usahanya gitu loh, dan sudah berapa cabang yang dipunya gitu, sedang kita kan baru memulai nih Pak gitu kan. Nah itu kira-kira itu yang membuat kadang-kadang saya tuh harus, wah ini berarti harus yang sudah punya, sebetulnya saya belum punya PT ya gitu, masih UMKM yang masih di perseorangan gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita mau berkembang, hambatannya itu salah satunya itu yang gitu. Emangnya dari mungkin dari pengelola gitu ya, pengelola itu yang langsung gini, emangnya sudah punya usahanya berapa cabang, terus sudah berapa banyak karyawannya, jumlahnya, dan menargetkan itu terlalu tinggi gitu loh Pak. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya itu harus apa masih dianggap kecil UMKM itu gitu. Padahal kan aset untuk negara ini UMKM itu besar, 60% ini. Nah, itu yang perlu Iya, saya harus tetap semangat dan tetap maju menghadapi hal-hal seperti itu gitu loh. Mantap. Ya, iya, jangan gitu dulu. iya, iya, Gitu, gitu. iya. Itu memang menjadi tantangan kami di OKOC karena kita juga perlu memahami, misalnya kalau di mall-mall itu kan mereka, kenapa orang mau masuk mall, karena di sana lalu lintasnya lebih besar, betul ya? Betul Pak, sudah ada lead-nya gitu Pak. Jadi kita ke sana tuh udah lebih gampang melihat gitu, orang melihat produk kita. Nah, dalam dalam kacamata mereka, eh, yang kalau kita mau masuk ke sana, mereka juga pengen pengen nanya, bisa bawa lalu lintas tambahan nggak gitu. Hmm. Ya, jadi mereka juga misalnya gini, kalau di mall-mall besar tuh biasanya ada yang disebut sebagai anchor tenant. Anchor tenant itu bahasa Indonesianya penyewa utama. Hmm. Contohnya apa? 21. 21 itu anchor tenant. Jadi dia penyewa utama. Kalau misalnya mall udah ada 21, itu dijamin bahwa mereka punya lalu lintas yang naik, kira-kira gitu ya. Jadi terus misalnya contoh kayak Starbucks gitu ya. Hmm. Itu juga dia punya lalu lintas yang ada kontribusi lalu lintas terhadap mall tersebut. Jadi pertanyaan mereka itu memang standar seperti itu. Nah, bisa kita masuk mall misalnya seperti mall-mall yang bukan yang nomor satu ya, yang kayak Mall Basura misalnya. Kalau udah pernah kan ya ke Mall Basura ya? Iya, Mall Basura iya, itu tahu. mereka Jakarta Timur. punya, iya mereka punya. Kalau kita udah kerjasama udah lama ya, jadi sama mereka punya keberpihakan istilahnya ya dengan OKOC sehingga diberikan ruang atau tempat untuk kita dan anggota-anggotanya juga untuk menyewa di sana. Tapi memang kan kalau mall itu ada lantai 1 paling ramai, lantai 2 kurang ramai, lantai 3 paling kurang ramai gitu ya. Kita ditaruhnya di lantai 3 gitu supaya nggak mengganggu traffic mereka yang di bawah. Tapi itu memang menjadi tantangan dan menurut saya eh, terus aja kita berkarya, berinovasi, terus sampai satu waktu kita bisa bareng-bareng dengan OKOC punya tempat di mall-mall tersebut. Amin. Eh, Amin. Amin, amin dulu. Saya sangat berharap besar banget Pak, karena produk UMKM itu bukan berarti produk yang ecek-ecek lah gitu. Kita sudah punya legalitas dan produk kita juga sudah diuji gitu loh.
Ya, betul. Gitu. Terkadang Setuju, orang setuju. melihatnya produk UMKM itu produk yang masih apa kalau di mall-mall besar ya. Padahal kita sudah punya melalui sama hak kita harus bisa sama seperti mereka gitu loh. Amin, amin. Betul, Iya. betul. Nah, nanti itu jadiin masukan ke ketum HR Akademi siapa tuh? Politisi. Eh, Bu. Politisi kondang. Ibu Wulan. Ibu Wulan. Nanti bilang begitu kalau nanti terpilih UMKM harus bisa masuk mall. Oke? Iya. Oke. Mes Bulan itu di Kuningan itu ya Pak ya. Mes Apanya? Hub itu waktu Oh iya, iya, iya. itu ada Yes. spesial kita buat UMKM ya Pak Di di Kuningan ya? Ambasador ya Pak. Iya Kuningan ITC. City. Iya ya yang ITC waktu Kuningan. Oh iya, iya, iya. Betul, betul. itu ada space buat UMKM itu Mbak waktu Tapi Pak. kemarin gini Bu Rina, saya ke sana itu khusus untuk handcraft aja, bukan kuliner. Oh gitu ya. Jadi handcraft aja. Jadi handcraft itu yang kayak fashion, handcraft lah ya semuanya gitu ya. Jadi nggak yang kulinernya ada. Memang di bawah itu semuanya UMKM, tapi hanya untuk kuliner, Oh handcraft bukan kuliner. ya Itu mungkin gratis. gratis kan. Iya. Mungkin Iya, nanti iya. dengan percakapan kita Pak Indra bisa kasih kesempatan buat UMKM bisa tampil di mall gitu kan dengan bergilir ataupun kita dikasih harga referensi yang harga UMKM lah gitu Pak. Mungkin sebetulnya Mbak Surah saya deket nih Pak dari rumah saya, mudah-mudahan bisa direferensikan. Amin, amin, amin. Amin Nanti bisa amin. jadi masukan. Jadi masukan. Oke, kita udah mau maghrib bentar lagi. Ya, Silakan kata-kata penutup dari Mbak Rina sama Mbak Hilda buat pesan-pesan buat teman-teman yang lain. Silakan. Eh apa Mbak Hilda dulu deh. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Indra atas kesempatannya untuk jawaban-jawaban pertanyaan saya. Sangat memotivasi buat saya pribadi untuk usaha saya Reda Kitchen. Untuk moto saya mungkin gini lebih gini ya. Terkadang kita menuju sukses itu ya, harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, Pak. Nah, Ya. misalkan kita kan sukses itu tidak semuanya harus kita lakukan, itu yang hal yang tidak kita sukai. Misalkan kayak contoh kita dulu bisa lebih santai-santai gitu masalah waktu, sekarang kita benar-benar waktu tuh adalah kok cepet banget gitu loh, kita baru ngejalan ini kok sudah waktunya malam lagi, usaha lagi, besok pagi harus ngejalan target lagi, target dan itu membuat kita tuh harus lebih punya strategi, punya waktu yang uh, kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, dan kerja lebih punya tanggung jawab dan tuntas gitu Pak Amin, dengan amin usaha ya ini. Rabbal. Dan mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, khususnya di lingkungan saya sekitar rumah saya. Amin, Amin. amin ya Rabbal alamin. Amin. Silakan Mbak Rina, Terima terima kasih Pak. kasih. Mungkin saya selalu terngiang-ngiang dari Pak Sandiaga Uno ya yang kita kalau itu harus gercep, gerak cepat untuk terus geber kita jadi nggak bisa sendiri harus gerak bersama sama zaman sekarang nggak bisa offline aja jadi gaspol gali potensi online gitu jadi pemasarannya itu nggak cuma offline enggak jadi bener banget saya jadi teringat terus motivasi dari beliau. Weh, keren. Eh, Jangan Gaspol, menjadi geber, gercep geber gaspol. eh, iya, gercep, geber, gaspol. Waduh, saya gaspol. juga diingetin lagi nih. Makasih ya. Oke, Kita terima kasih. Ini waktunya udah berbagi. Semoga silaturahmi ini Allah berkahi dan bermanfaat Amin. buat kita semua dan buat yang nonton ya. Makasih amin sekali Amin. lagi Mbak Rina sama Mbak ya. Hilda. Terima kasih Pak. Kita, Mohon izin nanti saya untuk kontak ke ini untuk kirim produk ya Pak ya. iya boleh nanti bilang ke Mbak Winnie aja ya, ke Mbak Oke, Hilda. siap Thank Pak. you. Oke, Ya, Ya, terima kasih Pak. assalamualaikum. Sehat selalu Waalaikumsalam. Pak. Amin Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Rina. Mbak Hilda. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, barusan sobat
ngobras barusan ngobrol seru panjang kali lebar, udah lebih dari 1 jam. Makasih udah barengan. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton, langsung DM aja ya. Soalnya udah mau maghrib. Terus makasih juga udah terus mensupport. Yang mensupport itu apa? Mendukung teman-teman pelaku usaha. Ya kita harus saling support. Terus ada, oh iya ini ada yang sekalian promosi, nggak apa-apa. Ya kita harus saling memperkenalkan informasinya. Kalau nggak, gimana orang bisa beli? Tahu aja enggak gitu ya. Oke, iya betul. Yang Mineruna Foundation itu beasiswanya untuk mahasiswa yang aktif. Karena kalau bukan mahasiswa, silakan daftar ke okoce.net ya. Jadi langsung, itu semua umur, bukan mahasiswa. Oke, teman-teman sekali lagi, thank you. Ada Kak Emma, Dapur Danuji. Hmm, ada Kuma kita, wedding. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya.